Shalom, selamat datang di podcast HKBP Cilincing. Podcast ini diprakarsai oleh Panitia Tahun Kesehatian 2022 yang menunjuk saya sebagai presenter magang di sini untuk membawakan acara ini. Dengan saya Christian Argenata Hasibuan, anak dari Sintoa S Hasibuan dan Inang Borupa Saribu. Iya, jadi di sini kita mau ngomongin lagi tentang Tahun Kesehatian dengan bintang tamu yang berbeda tentunya. Kali ini datang dari Jemaat Lunggu 2. Kita di sini bersama Amang S Simajuntak dengan Inang Boru Sinambela ya Nang ya. Iya, bisa perkenalkan diri Nang, ini anaknya Nang? Iya, ini anak pertama, Anak namanya pertama. Leonardo Simajuntak. Oh, Leonardo Iya. Simajuntak. Kabarnya gimana nih Amang sama Inang sama Leo? Puji Tuhan, baik, sehat. Baik. Oh iya, aku mau nanya-nanya tentang tahun kesehatian nih. Tentang kesehatian sih lebih tepatnya di dalam keluarga. Kalau dari Amang sendiri, lebih sayang anak yang nomor berapa, Mang? Yang jelas bontot lah, Yang bontot ya? cewek. Nah, kalau dibandingin Amang tuh lebih cintanya tuh lebih ke anak apa ke istri? Ya, itu udah pasti ke istri dong. Kalau ke anak sendiri gimana? Kalau anak mah kita sayang, beda sama cintanya sama istri gitu. Kalau dari Inang sendiri Yang mana nih? tentang sayang ke Ke anaknya anak. itu. Nomor Lebih ke berapa? anak apa nomor ke berapa? Amang? Oh, yang tentunya sih pasti pasangan dong. Pasangan. Karena suatu saat anak akan meninggalkan kita. Gitu. Iya sih, sampai tua Bukan nanti. berarti kita nggak sayang sama anak. Gitu sih. Kalau dari Leo nih, Apa gimana ke bapak mama? Soal Sayang nggak? sayang, cuman tadi ya udah itu yang dibilang sama bapak sama mama itu benar. Soal cinta anak apa pasangan ya, mereka pasti cinta satu sama lain. Bener juga ya, kalau aku udah gede nanti ya pasti ninggalin orang tua gitu. Nah, kalau dari Amang sama Inang sendiri, nih anak ada berapa sih, Nang? 3. Anak ada 3. Iya. Nah, Amang sama Anang punya favorit sendiri gak sih? Punya favorit gak sih masing-masing dari anak pertama sampai ketiga ini? Dibilang favorit sih enggak, tentunya harus sama sih, tapi kalau kalau aku di rumah bilangnya suami, pasti aku dibilang selalu sayang ke Sama Leonardo. Leo. Nah, kalau dia lebih sayang ke nomor 2 menurut aku. Si bontot kasihan ya. Enggak juga. Nah, Kan kalau dari semua Amang, yang menjadi. berarti kalau Amang lebih ke yang nomor 2 gitu, Mang. Kalau saya pribadi sih kayak anak saya yang cewek. Oh, yang bontot. Iya. Kenapa saya bilang begitu? Suatu saat nanti atau kita udah tua, yang jelas pastinya anak kita perempuan lah yang biasanya yang ngurus kita untuk di masa tua kita pada umumnya itu. Iya sih, Iya. boru. Iya. Nah, kalau dari Leo sendiri gimana dengar jawaban mama bapak? Tanggapannya gimana? Ada rasa irinya gak ke adik? Kalau rasa iri sih kayaknya udah nggak ada kali ya, udah ngerti juga kalau misalkan kasih sayang dibagi-bagi itu. Aku juga udah pernah ada masanya nih disayang sama mama sama bapak. Ya udah sekarang mungkin gantian ke Dika, kalau nggak ke Ebi gitu sih. Nah, kalau Leo sendiri lebih klop ke Dika apa Ebi? Ke Ebi sih. Lebih sayang ke dia ya? Iya. Bontot, boru pula kan? Iya. Nah, kalau dari kalian bertiga siapa yang paling sering ngalah? Yang paling sering ngalah ya jelas dong Andika? saya lah. Nggak mungkin Dika. Nah, kalau Amang sama Inang nih, Mang, kan namanya suami istri pasti kan ada ego masing-masing. Nah, Amang sama Inang ini siapa sih yang lebih jadi peredamnya, yang suka mengalah gitu? Suami. Amang ya? Iya. Dalam segala keputusan tuh pasti Amang selalu mengalah kepada Iya, Inang. ketika saya marah dia lebih mengalah. Dia yang sering mengalah. Terus kalau menurut Amang sama Inang nih, Amang sama Inang dan anak-anak udah pada sehati belum sih? Kan karena tema orientasi pelayanan HKBP tahun ini kan tentang kesehatian. Nah, kalau dari keluarga Amang sama Inang sendiri, menurut Amang sama Inang udah sehati belum? Yang jawab saya tahu. Boleh. Kalau dari saya sih untuk tahun kesehatan ini bukan sekarang lagi kesehatan, udah mulai kita menjalin rumah tangga udah benar-benar sehati. Iya sih, biar berjalan dengan Ya, baik ya kan. seperti begitu. Nah, kalau dari Leo sendiri gimana nih pandangannya terhadap keluarga, nggak bapak, mama, adik-adik semua? Apa terkait kesehatian? Iya, udah sehati belum sih keluarga kita nih gitu? Ya udah sih menurut aku, apalagi yang dibilang bapak bukan dari awal juga, apalagi semenjak pandemi
kita lingkungan kita ya dikecilin jadi di rumah terus. Itu apa namanya, nambah komunikasi kita sama orang-orang rumah kayak mama bapak, jadi lebih sering ngabisin waktu bareng. Jadi ya mungkin kesehatan di rumah ya udah dapet. Nah, aku mau ngetes kekompakan Amang sama Inang nih. Amang sama Inang dulu ketemunya di mana? Buset. Ya mungkin kan biar sharing juga Jimat-Jimat KBP Cilincing, ada yang mau tahu mungkin bisa kali berbagi momen-momen indah itu. Ketemunya sih dia datang ke tempat saya dibawa temannya. Itu Di mana waktu itu Nang ketemunya? di Jalan Kemuning. Oh, di situ dulu ya? Iya. Nah, terus kalau Amang tahu gak ukuran sepatu Inang? Kalau ukurannya sih saya nggak tahu ya. Kalau sekarang ini apa karena udah gemuk dia ya gitu ya. Nah, terus aku mau nanya tentang makna kesehatian nih buat Amang, Inang sama Leo ya sini ya. Ya. Makna kesehatian itu apa sih kalau buat kalian semua? Nah, pertama ya segala sesuatunya itu dalam suatu permasalahan harus kita rembukan supaya bisa jadi satu solusi dalam rumah tangga. Kita nggak bisa ngambil satu prinsip dalam arti hanya akulah yang menentukan, itu tidak bisa, harus kita rembukan baik juga secara buat anak, istri, baik secara pelayanan juga di gereja. Kita juga selalu untuk merembukan supaya bisa jadi sehati gitu, seperti begitu. Nah, kalau dari Inang gimana? Ya, kalau menurut aku sih perlu ya kesehatan ini, karena bentuk dari kesehatan ini pasti keluarga itu bisa kelihatan gitu, apapun itu. Contoh kecil, kalaupun kayak saya nih terjun di dunia pelayanan sekolah minggu, aku tanya dulu anak-anak, boleh nggak nih aku nih pelayanan di sini, karena itu bentuk dari kesehatan, dia mendukung aku pelayanan. Saya juga mendukung anak-anak gitu. Perlu kesehatan gitu menurut aku. Perlu kesehatan agar berjalan dengan baik suatu organisasi itu ya. Iya. Nah, kalau dari Leo sendiri nih gimana kesehatan? Makna kesehatan? Kalau dari saya sih makna kesehatan itu kompak ya Bang ya. Bener tadi, setiap ada masalah, bukan masalah sih sebenarnya, apa yang mau diomongin di keluarga itu ya kita ngomongin bareng-bareng. Contoh kecilnya kayak kita pengen pergi liburan kemana, itu kita ngobrolin rame-rame enaknya kemana nih. Kayak dari contoh-contoh kecil itu yang bisa numbuhin hal-hal besar yang sehingga menjadi kesehatian gitu sih. Iya, Leo aktif gak sih di Naposo sama remaja? Soal aktif atau enggaknya sih nggak bisa nilai sendiri kali ya, itu yang nilai orang lain. Tapi kalau nanya ke sayanya, kalau Naposo datang pasti. Datang. Nah iya, aku kan mau nanya nih, kan Leo Naposo dan remaja ya, RNA KBP ya? Iya. Kalau di dalam organisasi RNA KBP kita sendiri udah gimana kesehatiannya? Kalau menurut aku sih masih kurang gitu Bang. Makanya kenapa tahun ini ada rencana remaja dan Naposo itu kita ngadain retreat itu biar membangun kebersamaan sama kekompakannya lagi gitu, biar dapat kesehatian kita di RNA KBP Cilincing ini. Oh, kalian mau retreat? Iya. Tahun ini? Wah, aku udah nggak bisa ikut berarti. Kenapa Iya. emang Bang? Udah kadaluarsa. Oh iya nih, dari Amang sama Inang juga kan Lunggu pasti aktif ya? Nah, kalian dari Lunggu 2 kan ya? Iya. Kalau aku bener, kalau nggak suka salah. Nah, kalau di Lunggu sendiri tuh udah gimana Bang? Tentang kesehatian Lunggu 2 nih. Kan mungkin jimat-jimat yang lain dari Lunggu-Lunggu lain pengen tahu juga nih. Ya, kalau menurut aku sih seperti yang dibilang Leo, belum dapat sih kesehatannya. Kalau di Lunggu biasalah, namanya banyak orang ya. Iya, banyak Kadang ada yang ini, ada yang itu. Tapi mudah-mudahan di tahun ini, kebetulan kan kita tahun kesehatan, mudah-mudahan ke depannya semakin sehati Lunggu 2 untuk ke depannya. Kalau menurut aku sih belum dapat kesehatannya untuk Lunggu 2. Nah, kalau dari Amang sendiri gimana ngeliat Lunggu 2, Mang? Saya sangat setuju dengan Ibu pendapatnya. Masih belum terlalu kelihatan kesehatiannya ya? Masih kurang lah dalam suatu kumpulan di Lunggu 2 itu, kurang banyak lah, karena tidak memberi niatnya untuk membangun suatu kesehatan itu masih kurang.
Iya, Inang kan aktif di pembina guru sekolah minggu ya, Nang? Iya. Nah, itu kalau di situ tantangannya sendiri gimana tentang kesehatian di dalam Sekolah minggu. iya organisasi itu? Kalau tantangannya sih lebih berat ya menurut aku, karena berhubungan dengan anak-anak kan lebih ini. Cuman terlebih untuk guru-guru sekolah minggu lebih dari, istilahnya masalah pendidikannya lebih dari saya. Berarti saya lebih banyak bertanya sama mereka, tapi nggak apa-apa. Itu bentuk dari kesehatian untuk pelayanan menurut saya. Kalau masalah kesehatan guru-guru sekolah minggu itu udah sehati lah menurut aku, orang itu udah kompak gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya lebih sehati lagi untuk pelayanan di sekolah minggu. Iya, Itu amin. sih. Nah, ini mungkin kita udah mau di penghujung acara. Aku mau nanya tentang tips-tipsnya nih untuk kesehatian di dalam keluarga dan gereja mungkin ya kan, di organisasi masing-masing. Kalau tips dari saya sendiri ya untuk kesehatan, terlebih tahun ini kita temanya tahun kesehatannya. Kalau menurut saya sih jangan memaksakan kehendak. Menurut aku kita juga harus mendengarkan orang lain. Contohnya kami di rumah itu seperti yang dibilang Leo tadi, walaupun kami mau liburan kecil, tapi kami juga harus menanyakan kalian mau kemana, itu contoh kecil. Begitu juga dengan pelayanan di gereja maupun di Lunggu gitu, kita harus sharing gitu, maksudnya untuk supaya dapat kesehatan gitu. Kalau ego saya nanti aku harus ke sini, tentu kan ada perpecahan gitu. Nanti anak aku mau ke sini gitu. Itu sih menurut saya harus saling menjaga juga menurut saya, istilah satu sama yang lain supaya dapat keharmonisan dalam kesehatan, walaupun di dalam keluarga sama gitu. Nah, kalau dari Amang sendiri gimana, Mang? Tipsnya nih untuk kesehatan? Kalau dari saya mah tipsnya itu untuk suatu kesehatan dalam rumah tangga itu selalulah mendengarkan apa kata contohnya apa kata anak, kata istri, semua berembuk dengan baik, apa solusinya. Jangan semena-mena, walaupun kita sebagai kepala rumah tangga ataupun ibu rumah tangga, saya menentukan baik juga anak harus begini Pak. Jadi semua harus satu hati untuk merembukkan untuk suatu kebaikan, supaya jangan ada permasalahan yang kecil seperti begitu. Kalau di dalam rumah tangga kami, segala sesuatunya itu harus dipertanyakan semuanya kepada anak, kepada istri, seperti apa, itu harus dipertanyakan supaya tidak ada masalah untuk kedepannya. Seperti begitulah kalau di rumah tangga kami. Nah, kalau dari Leo sendiri, gimana tipsnya nih buat teman-teman Naposo yang ada di rumah kan? Ya mungkin lebih ke Naposonya kali tadi ya. Kalau keluarga udah dijawab sama bapak. Kalau di Naposo kan, kalau menurut aku tadi sendiri kan kesehatan itu kekompakan gitu ya. Terus kalau di Naposo ini kan kita jiwanya banyak gitu. Ada yang labil, ada yang orang-orang gak enakan, ada juga yang pengennya selalu didengar, superior di antara yang lain. Tipsnya cuma satu sih sebenarnya, mendengarkan sama komunikasi gitu. Jadi di saat ada yang ternyata dia gak enakan sama ini, ya udah kita bisa ngomongin gitu. Lu gak enakannya di bagian mana? Terus kenapa? Terus yang merasa superior ini juga harus mendengarkan teman-temannya yang lain gitu kan, biar dapat gitu kesehatannya. Soalnya bener yang dibilang Mama tadi, kayak kalau nggak kayak gitu bakal ada perpecahan. Ini kayak masalah klasik banget gitu di anak muda gitu. Tiba-tiba yang tadinya kita nongkrong bareng nih, tiba-tiba udah gue nggak mau ini agar, soalnya dia nggak pernah dengerin gue. Soalnya masalah paling klasik soal kesehatan itu kayak gitu. Yang tadinya kita kompak bareng-bareng, visi misinya sama, cuman gara-gara ada beberapa orang yang nggak bisa mendengarkan dan berkomunikasi dengan baik, itu jadinya kayak gitu. Porsi orang kan beda-beda gitu ya Bang ya. Jadi mungkin ada yang nganggap gitu kayak gue nggak didengerin sama dia gitu, gue kecewa banget kayak gitu sih Bang. Mendengarkan dan berkomunikasi gitu. Iya, itu tips-tipsnya ya. Jadi demikian konten podcast kita hari ini. Terima kasih sama Amang Simajuntak, sama Inang Nabila, sama Leo juga makasih nih ya. Bang. Semoga didengar sama teman-teman Naposonya juga nih, pastinya ya kan. Ya. Dan ini aku ada merchandise nih Mang, untuk keluarga Amang Simajuntak. Bisa diterima mungkin, apa Inang mau terima? Kenang-kenangan dari konten kita ini kan. Iya, terima kasih. Ya teman-teman dan Amang, Inang semua dimanapun kalian berada, sampai jumpa lagi di konten berikutnya.
Shalom, Tuhan memberkati. Shalom.